Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 8622410074. Di sini dengan adanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Bapak Fadli Dzul Ikrom MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada bab pertama, yaitu tentang pendidik dan anak didik. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pada poin A. Di sini pada poin A menjelaskan tentang pengertian anak didik dan pendidik. Jadi, anak didik itu adalah seseorang yang sedang belajar dan mengembangkan pengetahuan, sikap, serta keterampilannya. Sedangkan pendidik itu adalah orang yang membimbing, mengajar, dan membantu anak didiknya agar bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya pada poin B, di sini ada 6 karakteristik anak didik. Yang pertama yaitu setiap anak itu unik dan berbeda satu sama yang lainnya. Dan yang kedua, anak didik itu juga butuh bimbingan, tidak bisa belajar sendiri dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga, anak itu memiliki rasa ingin tahunya lebih tinggi dibandingkan tidak ingin tahunya. Dan yang keempat, perkembangan anak itu bertahap, tidak bisa dipaksakan juga. Dan yang kelima, anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan tergantung lingkungannya juga. Dan yang terakhir, anak juga bisa berkembang jika diberi motivasi dan perhatiannya lebih. Selanjutnya pada bagian yang terakhir yaitu pada bagian C, ada 7 peranan pendidik. Yang pertama, pendidik itu sebagai mengajar yang menyampaikan ilmu. Dan yang kedua, pendidik juga sebagai pembimbing dalam proses belajar. Selain itu, pendidik juga sebagai teladan sikap dan perilakunya yang akan dicontoh oleh para siswanya. Dan yang keempat, pendidik juga sebagai motivator agar anak itu semangat dalam belajarnya. Dan yang kelima, pendidik juga sebagai fasilitator yang menyediakan sarana pembelajarannya. Dan yang keenam, pendidik itu sebagai pembimbing dan karakter akhlaknya. Dan yang terakhir, pendidik juga sebagai penilai perkembangan kepada anak didik. Selanjutnya pada bab kedua, di sini tentang lingkungan pendidikan. Dan lingkungan pendidikan itu ada 3 lingkungan. Yang pertama, pada lingkungan keluarga. Pada lingkungan keluarga ini tempat pendidikan pertama yang berperan membentuk sikap dan kebiasaan anak. Dan yang kedua, lingkungan pendidikan ada di sekolah, dan tempatnya juga di sekolah. Anak itu belajar ilmu pengetahuan secara terstruktur itu di sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan juga ada di masyarakat, lingkungan yang membantu anak ini belajar bersosialisasi dan menerapkan nilai kehidupannya. Jadi ketiganya itu saling melengkapi dan memengaruhi perkembangan pada anak. Dan poin yang kedua yaitu pendidikan formal dan non formal. Nah, pendidikan formal itu adalah pendidikan yang resmi seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah akhir, dan juga sampai perguruan tinggi. Jadi pendidikan non formal itu adalah pendidikan di luar sekolah seperti kursus, pelatihan, bimbel, TPQ ataupun sanggar belajar. Dan selanjutnya pada bab yang ketiga yaitu tentang kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Jadi kasih sayang itu adalah sikap peduli dan memperlakukan siswa dengan baik agar si siswa merasa aman dan nyaman ketika belajar. Dan kewibawaan itu adalah sikap tegas dan berwibawa juga, sehingga guru itu dihormati tanpa harus bersikap keras. Sedangkan tanggung jawab itu adalah kesungguhan guru dalam menjalankan tugas dan mendidik, membimbing, dan menjalankan tugasnya.
Dan guru juga harus memiliki ketiganya, karena siswa itu tidak hanya butuh ilmunya saja, tetapi juga membutuhkan sikap. Jika guru itu tidak punya tiga hal ini, proses belajar itu bisa tidak efektif dan siswa juga kurang menghormati guru. Jadi menurut saya guru yang baik itu adalah guru yang seimbang antara hatinya, sikapnya, beserta tanggung jawabnya. Selanjutnya pada bagian bab 4 tentang paradigma pendidikan Islam. Jadi paradigma pendidikan Islam itu adalah pandangan dasar yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Sedangkan secara teoritis juga tujuan utamanya bukan cuma ngajarin ilmu pengetahuan biasa saja, tetapi juga membentuk pribadi yang bertakwa, memiliki akhlak mulia, dan mampu mengintegrasikan iman dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari sisi filosofisnya, pendidikan Islam itu melihat manusia sebagai makhluk yang punya potensi baik ataupun fitrah yang perlu diasah melalui pembelajaran agama dan duniawinya. Jadi metodologinya juga berbeda, misalnya dengan menggabungkan ceramah, diskusi, praktik amal, dan contoh teladan dari Nabi serta sahabat. Secara analisis juga paradigma itu penting banget karena tidak membuat pendidikan jadi satu arah saja, bukan hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi intinya itu pendidikan Islam adalah upaya untuk mencetak insan yang komplit secara spiritual, intelektual, dan sosial. Harapannya ketika kita menjadi seorang guru ataupun pendidik, yang pertama yaitu selalu meningkatkan ilmu agama dan umum. Kenapa harus meningkatkan ilmu agama dan ilmu umumnya? Biar bisa jadi contoh yang bisa dipercaya oleh siswa. Dan yang kedua, menjaga akhlak dan perilaku kita sehari-hari, karena guru itu adalah teladan yang selalu dilihat dan dicontoh oleh siswa. Dan yang ketiga, mengelola diri dengan baik, mulai dari waktu, emosi, hingga hubungan dengan orang lain, biar kita juga bisa memberikan dampak positif kepada mereka. Selanjutnya, ketika kita menjadi seorang guru, saya akan menerapkan di lingkungan sekolah. Seperti yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang ramah dan penuh kebersamaan, dan juga tanpa ada diskriminasi apapun itu. Dan yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kegiatan sekolah seperti sholat berjamaah, ceramah rutin, kultum, ataupun kegiatan amal bersama. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan rekan guru dan staf untuk membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan prinsip Islam, misalnya dalam pengelolaan kurikulum ataupun dalam penilaian siswa. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, ketika saya menjadi seorang guru, penerapan terhadap lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat seperti gotong royong atau pengajian bersama dengan warga sekitar. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk bersama-sama membimbing anak-anaknya, baik dari sisi akademiknya maupun dari segi agamanya. Dan yang ketiga yaitu menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai positif Islam seperti toleransi antar agama, kerjasama, dan peduli pada sesama. Selanjutnya pada bab yang terakhir yaitu tentang manusia sebagai animal educandum. Jadi di sini ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, manusia itu memiliki potensi belajar yang tak terbatas. Jadi berbeda dengan hewan lain yang hanya belajar berdasarkan nalurinya saja atau kondisinya saja.
Jadi manusia juga bisa mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, dan nilai melalui pengalaman, interaksi, serta pemikiran kritis sepanjang hidupnya. Bahwa pendidikan adalah kebutuhan esensial untuk berkembang. Jadi tanpa pendidikan itu potensi manusia tidak akan terwujud dengan optimal. Pendidikan juga membentuk cara berpikir, sikap, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan serta perubahan zaman. Dan yang poin terakhir, manusia juga memiliki kemampuan untuk mendidik diri sendiri dan orang lain. Selain belajar dari orang lain juga, manusia juga bisa melakukan pembelajaran mandiri dan berperan sebagai agen pendidikan bagi sesama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Intinya ataupun kesimpulannya, konsep animal educandum adalah itu menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan hanya kewajiban formal di sekolah saja, tetapi melainkan bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Jadi kemampuan belajar yang dimiliki itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan diri sendiri juga dan berkontribusi pada kemajuan lingkungan sekitar. Selanjutnya penerapannya ketika kita sebagai guru ataupun pendidik, yang pertama yaitu selalu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau belajar hal yang baru agar kita juga bisa memberikan contoh yang baik dan materi yang baru. Dan yang kedua, mengelola emosi dan sikap dengan baik, karena pribadi guru itu akan menjadi cerminan bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membangun pola berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Jadi untuk bisa mengelola pembelajaran yang inklusif. Dan di lingkungan sekolah juga saya ataupun kita sebagai guru itu harus menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong peserta didik untuk aktif bertanya dan mengeksplorasi ide. Poin selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik agar setiap individu itu bisa mengembangkan potensinya. Dan selanjutnya, membangun kerjasama juga dengan rekan guru dan staf sekolah untuk menciptakan sistem pendidikan yang sinergis dan mendukung perkembangan peserta didik. Dan pada di lingkungan masyarakat, ketika kita menjadi seorang guru itu, kita harus berperan sebagai fasilitator ataupun sumber informasi bagi masyarakat, misalnya dengan mengadakan kegiatan literasi ataupun pelatihan keterampilan dasar. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk menciptakan program pendidikan yang bermanfaat bagi semua manusia, terutama kelompok yang kurang beruntung. Dan yang terakhir, kita harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan sehari-hari seperti kejujuran, gotong royong, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sehari-hari dan terhadap lingkungan hidup. Mungkin segitu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.